الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا متحابين فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, walau penuh dengan tantangan dan rintangan. Saya dapat informasi di Langsa sedang hujan lebat, sehingga ada sebahagian jamaah tidak dapat melangkahkan kaki kemari. Namun sebahagian juga Masya Allah menempuh perjuangan yang sama. Allah mudahkan. Mudah-mudahan setiap langkah yang ditempuh dari rumah kemari dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa dan ditinggikan kita ke derajat yang tertinggi-tingginya. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah memperkenalkan kepada kita keindahan iman dan juga keindahan Islam. Takrim dan ta'zim kepada guru-guru kami, orang-orang tua kami, ustaz dan ustazah, para wali santri, baik santriwan maupun santriwati, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ibadah, sebuah amalan mungkin sudah terlalu biasa, terlalu ringan, sehingga kadang kurang kita hayati bahwa ibadah tersebut memiliki fadilah yang sangat besar. Di antara fadilahnya, yang melakukannya, yang menjaganya dipastikan yaitu orang beriman. Enggak sanggup mempertahankannya kecuali orang beriman. Yang kedua, bahwa amalan tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, kalau seandainya kita lakukan di tengah malam, maka doa kita mustajab. Yang keempat, kalau kita lakukan setelah bangun dari tidur, maka simpul-simpul ikatan syaitan di tubuh kita akan lepas. Yang kelima, Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau orang tersebut meninggal dalam kondisi melakukan ibadah tersebut, dipastikan dia husnul khatimah. Yang keenam, kalau ibadah ini dilakukan lalu ada doa setelahnya diamalkan, ke-8 pintu surga terbuka untuknya. Kira-kira amalan apakah itu? Wudu. Coba yang bayang. Wudu yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 6. Masya Allah. Man ta'arra minal laili, siapa yang terjaga di tengah malam, summa, kemudian dia membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. 6 kalimat. Bangun tidur tengah malam, enggak perlu turun dari tempat tidur, 6 zikir ini saja dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau dia berdoa, mustajab doanya. Kalau dia katakan rabbighfirli, ghufiralah. Kalau dia katakan ya Allah ampunilah aku, diampuni dosa kita. Fa in tawaddaa, kalau dia berwudu, turun dari tempat tidurnya, dia berwudu, thumma shalla rak'ataini, qubilat salatuhu.
Kalau dia bangun kemudian dia berwudu, salat 2 rakaat, Allah terima salatnya. Baik Bapak sekalian, sekilas diterima salat. Ya iyalah, sudah kita melaksanakan salat. Oh, bukan demikian. Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang ulama di kalangan para sahabat, beliau mengatakan, sekiranya aku tahu ada 2 rakaat salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagiku lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kenapa? Karena di waktu itu aku telah menjadi orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima ibadah dari orang bertakwa. Sekedar Islam Allah tidak terima ibadah, sekedar beriman Allah tidak terima ibadah. Ini dia rahasianya. Mengapa terkadang salat kita tidak mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar? Mengapa doa kita tidak mustajab dan seterusnya? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mau menerima ibadah dari siapa? Orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Ini maksudnya apa? Takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ibadah tidak atas dasar takut kepada Allah, mengharapkan balasan ridha dan surganya, Allah enggak terima amal ibadah kita. Sampai ibadah yang kita lakukan atas motivasi ada rasa raja, mengharapkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, dan ada khauf, takut terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan seperti itu akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaq'udu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama, bahwa kalau kita tidur itu syaitan duduk di atas kepala kita, kemudian dia ikat kita dengan 3 ikatan. 3 ikatan. Semua orang tidur 3 ikatan dibuat sama syaitan. Di setiap simpul daripada ikatan tersebut, syaitan menghembus-hembusnya dan mengatakan, alaika lailun tawil farqud, kamu masih punya malam yang panjang, tidurlah. Fa idza qama, kalau sang hamba ini terbangun, thumma dzakara Allah, kemudian dia ingat Allah, dia baca alhamdulillah paling kurang, atau alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur, in halat minhu uqdah, terlepaslah ikatan yang pertama. Tinggal berapa lagi? Tinggal 2 lagi. Fa idza tawaddaa, kalau dia berwudu, in halat minhu uqdah, terlepaslah ikatan yang kedua. Fa idza shalla, kalau dia salat subuh atau salat tahajud, in halat minhu uqdah, lepaslah ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan, maka berpagi hari itu dia dengan penuh semangat, tayyiban nafsi, baik jiwanya. Bapak dan ibu yang punya anak marah-marah pagi, malas-malasan, kenapa bisa demikian? Masih ada simpul ikatan syaitan di tubuhnya. Wa illa, kalau seandainya dia tidak lepaskan dari 3 ikatan tersebut, asbaha khabithan nafsi, buruk jiwanya di pagi itu, kaslan, malas. Maka saya ketika mengajar para mahasiswa di IAIN, kalau ada yang ngantuk-ngantuk, lemah mukanya bagaimana begitu, saya tanya, hei fulan, hei fulana, kamu ada salat subuh atau tidak? Ada Ustaz. Yang betul. Ada Ustaz. Yang betul. Enggak ada Ustaz. Kok bisa tahu Ustaz?
Iya, Rasulullah SAW sudah beritahukan kepada kita, kalau kita bangun tidur, berzikir, berwudu, salat, terlepas 3 ikatan tersebut, paginya kita dalam kondisi baik jiwa dan penuh semangat. Karena itu ibu sekalian, jangan remehkan salat untuk anak di waktu subuh. Kadang kita sayang hai ibu, sayang wahai abi, anak katanya berkelam jula dengut, terlambat tidur tadi malam, jam 11 dia baru selesai PR, jam 1 baru selesai tugas, jadi biarlah dia tidur. Jadi bagaimana? Jam 7 nanti kita bangunkan. Kenapa ibu tidak serius membangunkan anak? Sayang. Kalau sayang, bukan begitu, dibangunkan anak. Hai nak, bedah, bangun dulu. Salat subuh tak lama. Wuduk kamu 3 menit, sikat gigi 1 menit, kemudian salat 5 menit, sudah beres. 10 menit dah beres. Mau tidur, tidurlah setengah jam setelah itu. Walaupun itu enggak bagus, tidur di pagi hari tidak bagus, namun minimal demikianlah kalau orang tua serius dalam membangunkan anaknya. Terkadang kalau pegawai Ustaz, tapi handip jaga. Yang salah siapa? Anaknya. Seolah ingin mengatakan demikian, tapi ketika anak yang disalahkan, anak longgar orang, anak saya itu bagus orangnya, enggak kayak gitu. Jadi di mana kesalahannya? Ibu dan bapak tidak serius dalam membangunkan anak bapak dan anak ibu. Kenapa ketika terjadi kebakaran, anak yang tidur jam 3 malam pun bisa kita bangunkan? Hai nak, bedah, bangun. Itu ada api, itu kebakaran. Sang anak, bangun, langsung keluar rumah. Kok bisa? Bangunkan salat subuh begitu juga, harus ada seninya. Nak, bangun. Sebentar lagi, bangun. Ada api. Mana api? Kalau kamu enggak salat, api neraka akan membakar dirimu. Begitu. Mungkin di awal ada beratnya, ada sedikit rasa terpaksa, tapi kemudian akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka akan mendarah daging, sulit kita berlepas dari dirinya, dari hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, sidang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada wudu. Wudu kalau betul-betul kita laksanakan tepat sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaannya adalah yang pertama, digugurkan dosa-dosa. Tidak ada seorang hamba yang berwudu dengan benar-benar wudu, maka ketika dia berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Ketika dia membasuh wajah, maka dosa-dosa dari matanya berguguran. Ketika dia membasuh tangannya, mengusap kepala, yang membasuh kakinya, berguguran. Masya Allah, luar biasa. Asalkan apa? Tepat wudunya. Yud'a ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku pada hari kiamat nanti dibangkitkan dalam kondisi penuh dengan cahaya di wajahnya, di wajah mereka, di tangannya, dan juga di kaki mereka. Masya Allah. Dari bekas apa? Dari bekasan wudu. Maka siapa di antara kalian yang mampu melebihkan, hendaknya dia lebihkan. Itu hadis ini lahirnya dari sebuah pertanyaan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pada hari kiamat di padang mahsyar, semua umat, semua manusia dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga manusia akhir zaman akan berkumpul. Bagaimana engkau bisa mengenal kami umatmu? Umat sebelum kita lebih ramai." Rasulullah SAW sabda, perumpamaan kalian dibandingkan dengan umat sebelum kalian seperti bulu putih di lembu hitam. Lembunya warna hitam, tapi ada bulu-bulu warna putih. Yang bulu-bulu putih itu adalah umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang hitam itu umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ramai umat manusia sebelum kita. Bagaimana engkau bisa mengenal kami ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda,
umatku dibangkitkan pada hari kiamat bercahaya wajah mereka, bercahaya tangan mereka, bercahaya kaki mereka, bekasan daripada wuduk mereka. Maka siapa di antara kalian yang bisa melebihkan basuhannya, usapannya, hendaknya dia lebihkan, asalkan jangan berlebih-lebihan. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan suatu hari berwuduk. Dia praktekkan wuduknya di hadapan para sahabat yang lain. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, siapa yang berwuduk seperti wudukku, sungguh dia telah berwuduk seperti wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwuduk dengan atau seperti wudukku, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Jadi ternyata memang rahmat Allah besar sekali. Wuduk saja sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya kita berkaitan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan, yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Yang harus kita takuti justru dugaan buruk kita kepada orang yang melakukan dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi suatu malam Allah berikan hidayah, dia menangisi semua dosanya, dia sesali, Allah ampuni dosanya. Tapi kita masih sebut-sebut, dulu di tahun lalu dia melakukan begini, ya. Beberapa hari yang lalu dia melakukan ini. Kita melanggung dosa. Kita nggak tahu bahwasanya Allah sudah menerima taubat dari dosa orang yang kita kata-katakan. Maka berkaitan dengan hablum minallah, hanya Allah yang tahu. At-taqwa hahuna. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala.